Kalau khotib berdoa itu dia harus pakai tanda nggak? Angkat tangan seperti ini atau telunjuk ke atas? Atau dia nggak perlu Do kata-kata doa aja ya. gitu? Kalau misalnya khotibnya nggak nyebut amin, misalnya gini Ustaz. Karena kan agak jarang ya dengar khotib itu ucapin amin, kadang dia ngucapin aminnya dalam hati. Wal jamil mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabibbana wa bana bil harat gitu kan. Enggak ada ucapan aminnya tuh Ustaz. Kita boleh ngucapin, masalahnya hari Jumat Iya, Ustaz. iya. Kalau mungkin di lain waktu Iya. oke kita sebut amin boleh gitu. Kalau hari Jumat kan Iya. jadi kan tadi ada khotib yang tidak mengangkat tangan karena kan hadisnya doa itu. Tapi kan oke kan ada hadis yang ketiga tadi Ustaz bilang yang mengangkat jari itu. Tapi ini khotib dua-duanya nggak ngelakuin, nggak ngangkat tangan, nggak nunjuk gitu ya kan. Terus di waktu baca doanya juga nggak ngucapin amin. Kalau di tempat yang lain nggak masalah. Cuman ini hari Jumat nih, berarti amannya kita aminkan di dalam hati aja gitu Ustaz. Berarti tadi hadis yang 482 khotib boleh berdialog dengan jamaah di hari Jumat ya, Ya, kecuali hari Jumat. jamaah dialog di antara jamaah nggak boleh. Ya. Dan harus memberi tanda juga boleh, gitu boleh, asal jangan ucap gitu. Boleh ya, jangan bicara kan? Iya, gitu ya kan. Jangan keluar suara. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ila yaumil qiyamah wala hawla wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahi wa rasulahu faqad faza fawzan aziman. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyyan ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat memiliki saudara-saudari seiman, nikmat thalibil ilmi, nikmat beribadah, dan nikmat mendapatkan waktu-waktu yang potensial. Salah satunya kita masih diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salam serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, nabiyina wa rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang juga kita limat kepada keluarganya, sahabatnya, umatnya hingga hari kiamat tiba, dan insyaallah termasuk kita berada di dalam. Ya kunafillah azakumullah wa iyakum. Kita masih bertemu di channel Milenium Mengaji bekerja sama dengan Kajian Hadis Online atau KHO Official. Masih membahas kitab berfikih, kitab Bulughul Maram karya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Masih di bab sholat Jumat. Dan tamam kajian kami masih dipandu oleh Ustaz Ali Hafizullah. Alhamdulillah beliau telah hadir di antara kita, dan senantiasa kita selalu mendoakan beliau selalu diberi kesehatan, diberi kemana rezeki, diberi kekuatan, dan dimudahkan segala urusannya. Selanjutnya mari sama-sama kita simak kajian kita kali ini. Bila ada pertanyaan seperti biasa ditanyakan di kolom komentar, dan insya Allah akan ditanyakan dan dijawab pada kesempatan dan waktu yang tepat. Semoga berguna bagi manufillah selaku thalibil ilmi, wabil khusus an al-fakir, dan tanpa berbanyak kata untuk waktu dan tempat kepada gurunda tafadhol mazkuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syurri anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzi wa nafthi wa nafthi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Silakan dibuka Bapak Ibu sekalian kitab Bulughul Maromnya, masih kitab shalah bab sholatul Jumat ya. Nah, Sholat hadis ke 480 saya Jabir ya. oh iya. Baik. Suara saya kedengar? Kedengaran? Terdengar? Kedengaran. An Jabir radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia telah berkata, dakhala rajulun yaumal jum'ah, telah masuk seseorang ya pada hari Jumat. Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhtub, sedang berkhutbah. Maksudnya orang tersebut masuk ke masjid kali ya. Nabi sedang khutbah. Faqala, Nabi berkata kepada orang yang baru masuk tadi, Salaita, kamu sudah sholat? Qala la, tidak atau belum ya. Qala, Nabi berkata lagi kepada orang tersebut, kum, berdiri, bangun. Fasolla rakaataini, ya, lalu sholat dua rakaat, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim ya. Yang dimaksud adalah sholat tahiyatul masjid, masjid ya. Maka saya akan bacakan beberapa hadis yang lain, ada banyak sebenarnya hadisnya ya, tentang adab masuk masjid ya. Hadis riwayat Muslim, idza dakhala ahadukum, apabila telah masuk salah satu di antara kalian al masjid ya, idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis, maka jangan duduk hatta yusolli rakaatain, sampai sholat dua rakaat ya, dimaksud sholat tahiyatul masjid. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua masih dalam Muslim ya. Idza jaa, nah tadi idza dakhala, sekarang idza jaa, apabila telah datang ahadukum ya, salah satu di antara kalian, yaumal jum'ah ya, wal imam yakhtub, dan imam sedang berkhutbah. Kalau tadi kan Nabi ya, sebagai imam yang sedang berkhutbah, khatib. Imam sedang berkhutbah, falyarka, maka hendaklah ruku, masih duduk ya, masih sholat ya. Ya, rakaataini, dua rakaat, wal yatajawwaz fihima, dan ringkaslah dalam sholatnya. Dalam dua rakaat tersebut diringkaskan. Hadis riwayat Muslim. Itu berapa tuh? Dua ya. Yang ketiga hadis riwayat Muslim lagi nih, idza jaa ahadukum yaumal jumu'ah wa qad kharaja ya, wa qad kharaja, dan dia telah keluar lagi, apabila salah satu di antara kalian masuk masjid ya hari Jumat, lalu dia keluar lagi ya, al imam, lalu padahal imam telah keluar ya, bukan dia keluar ya. Waqad kharajal imamu, dan sungguh imam telah keluar. Falisoli, maka hendaklah sholat rakaataini, dua rakaat. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat ya, hadis riwayat Ibnu Majah, man takhatta ya riqaban nas, ya barang siapa saja yang melangkah-langkai bahu manusia, raqib itu bahu manusia, melewati ya bahu manusia ya, ittakhadha apa namanya, jisran ila jahannam, sebenarnya dia membuat jembatan ke jahanam, yang dilewati itu jembatan jahanam tuh ya. Yang ke berapa berikutnya nih, ini termasuk adab dalam masjid ya. Maksudnya apa? Kalau masuk masjid itu depan dulu gitu
jangan di belakang. Akhirnya orang yang belakang baru masuk lewatin pundak-pundak kita kan, membuat jembatan orang tersebut ke neraka. Ya, jadi rapi, datang depan, isi penuhin dulu. Ya, jangan yang datangnya duluan, duduknya di belakang. Berikutnya datang duluan di belakang. Akhirnya depannya kosong ya. Yang baru masuk pengen di depan, kosong pengen ngisi, langkah bau-bau kan. Permisi gitu ya, nggak boleh. Adab. Ya. Lalu hadis kelima, hadis riwayat Imam Ahmad ini. Alladzi yatakhatta rikaban nas, ada ya siapa sih orang yang melewati bahu-bahu manusia, bahu-bahu pundak-pundak manusia ya, yaumal Jumat, pada hari Jumat, pada sholat Jumat ya, wa yufarriqu bainal isnaini ya, dia dan memisahkan antara dua orang yang duduk ya, ba'da khurujil imam kal jari kusbahu finnar ya, antara sudah keluar masuk imam seperti orang yang menarik usus perutnya ke neraka. Hadis riwayat Ahmad. Dan masih banyak lagi hadis sejenis ya, banyak, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 hadis lagi. Intinya ini adab masuk masjid Bapak Ibu sekalian. Ya, Jumat kan di masjid. Ya, walaupun Jumat bisa aja di luar masjid. Ini yang di masjid. Jadi yang pertama apa? Nabi menegur orang yang datang duduk. Udah sholat belum? Belum, bangun. Sholat 2 rakaat. Ya, maka imam khotib boleh menegur makmum tuh. Boleh berdialog. Yang nggak boleh makmum berdialog sama makmum berbicara. Sia-sia tuh itu apa namanya, Jumatnya gitu kan. Tapi kalau imam menegur, udah sholat belum, bangun. Berarti dia jawab kan, belum, berbicara kan, nggak masalah karena ditanya masalah imam. Nah ini juga menjadi dipakai juga kalau pada saat imam baca apa, khotib baca amin, maka boleh kita mengaminkan doa khotib. Iya kan khotib berdoa. Kalau kita mengaminkan berarti kita berbicara kan, ya kan. Nah, tapi kalau imam khotib paham, maka diaminkan dulu, amin, 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 baru boleh. Ya, baik. Tapi timbul perbedaan di sini. Ya, timbul perbedaan di sini tentang apa namanya, hukumnya Bapak Ibu sekalian. Ya, hukumnya sholat tahiyatul masjid. Ya, hukumnya apa? Sunnah muakkad. Sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Nah ini di sini letak perbedaan pendapat. Kita harus bijak di sini Bapak Ibu sekalian. Bagi yang mau sholat tahiyatul masjid, tafadhol, silakan. Ya, karena tuh ada hadis sahih. Bahkan Nabi memerintahkan orang yang sedang duduk sekalipun suruh bangun untuk berdiri sholat. Hadis sahih. Tapi ada juga yang tidak. Yang ini kan saya mau tanya, ini kan berarti datang terlambat ya Pak ya? Udah khotib kan, udah berkhutbah kan, berarti terlambat kan? Ya. Bagi yang berpendapat yang kedua, yang selain itu, mereka tidak sholat tahiyatul masjid, dia duduk. Kenapa? Menganggap khutbahnya, mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Satu. Yang kedua, menurut mereka, kalau saya sholat pasti nggak khusyuk. Iya kan? Satu, sholat harus khusyuk ya kan, satu lagi mendengarkan khutbahnya gitu kan. Ya, pasti nggak khusyuk sholat ya. Ini pendapat ya. Pendapat yang didukung dengan dalil tadi bahwa mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Tapi pendapat itu diiringi dengan dalil tersebut diiringi dengan pendapat yang lain yang pakai logika. Kalau saya sholat pasti nggak khusyuk,
Kalau saya sholat mengganggu yang lain Kehalang nih. yang sedang fokus. Iya. Yang belakang juga terhalang, Hmm. yang samping kiri kanan juga terganggu dengan gerakan kita dan lain sebagainya. Ya, maka silakan tafadhol mau yang mana, jangan saling mengkreditkan, yang mendiskriminasikan. Yang mau sholat Jumat, sholat tahiyatul masjid, monggo silakan. Yang sebetulnya kalau mau tahiyatul masjid datang lebih awal, Iya, iya. jangan terlambat gitu ya. Baik, jelas Bapak Ibu sekalian. Bertanya dulu Ustaz. Eh, Sebentar Ustaz. Kalau khotib berdoa itu dia harus pakai tanda nggak? Angkat tangan seperti ini atau telunjuk ke atas? Atau dia nggak perlu kata-kata doa aja Iya. gitu? Doa umum ya, secara umum doa secara umum angkat tangan itu hadisnya dhaif. Secara umum ya, secara umum doanya hukumnya hadisnya dhaif. Saya udah ada tuh kitabnya tuh, apa, kumpulan buku saku ya tentang bab doa itu sendiri. Ya kurang lebih seginilah bukunya ya, ya tipis ya, tentang doa. Dikumpulin deh hadis ini, banyak hadisnya. Ini kelemahan di sini, ini kelemahan di sini, kelemahan di sini, kelemahan di sini. Tentang doa. Secara umum doa angkat tangan hadisnya dhaif. Ya, ada yang sahih, yaitu pada saat Nabi meminta hujan. Iya. Ya, salat istisqa, angkat tangan begini dia. Oh begini malah Ya. Oh, bukan. Kebalik tuh tangannya tuh. Bukan begini tapi begini tangannya. Oh. Ya, sampai terlihat ketiaknya. Hadisnya sahih. Yang kedua pada saat Jumat, syarat ada begini. Iya begini kan. Iya. Itu aja tuh. Yang lain dhaif, Pak. Oh. Jelas ya? Jelas. Berarti kalau khotib tiba-tiba khotib wali jamil mu'minin wal mu'minat itu berarti doa tuh. Kita aminin itu Ustaz. Iya. Boleh bersuara. Amin tunggu dari khotib ya. Kalau khotib yang nyebut aminnya Allahumma adina fiman apa itu udah kunut cuma ya. iya. Apa namanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Rabbana dzalamna anfusana. Amin. Kalau dari khotib amin. Ya. Wabil akhir hasanah wa qina adzabannar. Amin. Berarti khotibnya harus sebut amin dulu ya. Iya, Bapak instruksi atau instruksi gitu kan? Ya, boleh juga sih, karena udah menjadi kebiasaan orang berdoa selesai doa di ujungnya amin. Ya, apabila seseorang berdoa maka aminkanlah. Iya. Yang mendengarkan maka aminkanlah gitu ya. Jadi menjadi standar umum ya, dengan ababa atau tidak ababa maka mengaminkan bacaan. Tapi setelah bacaan khotibnya selesai. Iya. Jangan baru Robbana amin, belum kelar Robbana apa gitu kan. Ya Robbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin. Ya, sampai satu kalimat doanya selesai. Sekali Jelas ya? lagi berarti Ustaz. Berarti kalau misalnya khotibnya cuman wali jamil mu'minin wal mu'minat, khotibnya nggak sebut amin, kita boleh sebut amin. Kurang jelas Pak. Ya. Kalau misalnya khotibnya nggak nyebut amin, misalnya gini Ustaz. Karena kan agak jarang ya dengar khotib itu ucapin amin, kadang dia ucapin aminnya dalam hati. Wal jamil mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat wa tabibana wa bana bil harat gitu kan. Enggak ada cepat aminnya tuh Ustaz. Kita boleh cepat. Masalahnya hari Jumat Ustaz. Iya. Kalau mungkin di lain waktu oke kita sebut amin boleh gitu. Kalau hari Jumat kan iya. Gimana? Boleh berarti. Saya pribadi lakukan itu Pak. Jadi saya pribadi mengucap aminnya nggak di lisan tapi di hati. Di hati. Nyari tengah kan? Aman. Ya, amin cara amannya. Iya. Karena saya buat amin cuma nggak di lisan. Iya, karena kalau di luar Jumat kita nggak masalah. Itu yang saya lakukan setiap Jumatan, setiap Jumat begitu saya. Karena kan kadang ada juga nggak tahu lupa atau mungkin ada hadis yang lain, imam nggak angkat tangan kasih doif, tapi juga kan ada hadis yang nunjuk ke atas kan. Itu dia nggak ngelakuin gitu. Jadi dia saya terganggu dengan
suaranya nih Pak, Oh. kurang jelas gimana? Ya, jadi kan tadi ada khotib yang tidak mengangkat tangan karena kan hadisnya dhaif itu. Tapi kan oke kan ada hadis yang ketiga tadi Ustaz bilang yang mengangkat jari itu. Tapi ini khotib dua-duanya nggak ngelakuin, nggak ngangkat tangan, nggak nunjuk gitu ya kan. Terus di waktu baca doanya juga nggak ngucapin amin. Kalau di tempat yang lain nggak masalah. Cuman ini hari Jumat nih, berarti amannya kita aminkan di dalam hati aja gitu Ustaz. Hati. Iya, Oke. ini saya lakukan setiap Jumat Pak. Nah, terus tadi berarti tadi hadis yang 482 khotib boleh berdialog dengan jamaah di hari Jumat ya, Ya, kecuali hari Jumat. jamaah dialog di antara jamaah nggak boleh. Ya. Dan harus memberi tanda juga boleh, gitu boleh, asal jangan ucap gitu. Boleh ya, jangan bicara kan? Iya, gitu ya kan. Jangan keluar suara. Hmm. Oke itu dulu deh Ustaz. Sebenarnya ada lagi tapi nanti dulu. Baik. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi shalat Jumat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di hari Jumat pada salat Jumat. Ya fi salatil Jum'ah. Ya, suratul Jum'ah. Wal munafikin dan surat Al-Munafikin. Dua ini maka baca surat ini menjadi sunnah. Ya, tapi mukhoyar ya, boleh pilih ya. Terserah mau baca surat yang lain juga boleh. Dipastikan aja bahwa bacaan sholatnya lebih panjang daripada daripada khutbahnya. Ya. Walau anin Nu'man ya, Nu'man bin Bashir radhiyallahu an semoga Allah qala, dia telah berkata kana yaqra'u fil iddain. Ya, ada Nabi SAW membaca ya, yaqra'u fil mudhari kan. Ya, membaca bisa selalu, bisa akan ya, bisa sedang. Ya, pada dua Id, Idul Fitri, Idul Adha, ya, wa fil Jum'ah dan pada sholat Jumat. Ya, apa? Surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah. Hukumnya sunnah. Sunnah mukhoyar Pak, boleh pilih. Ya, hukumnya sunnah mukhoyar itu pilihan, boleh pilih yang mana suku bacaan suratnya. Yang penting bacalah yang paling mudah bagimu dengan Quran, ya, yang paling hafal. Jangan ya kita sholat berjamaah dijadikan ajang untuk murojaah surat. Ya kasihan makmum di belakang ntar Pak, kalau nggak hafal. Bolak balik murojaah aja ini ya. Murojaah di rumah ya sama gurunya. Ya. Jelas ya? Jelas. Baik, terakhir. Masih banyak ya? Masih banyak Ustaz. Masih banyak. Sampai nggak apa-apa ya. Ini kita Wan Zaid bin Arqam radhiyallahu ta'ala anhu qala sallan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Id. Nabi salat Id. Ya, tsumma rakhasa fil Jum'ah. Lalu memberikan rukhsah keringanan untuk salat Jumat. Tsumma qala, lalu berkata, man sa'a, siapa saja yang mau an-nisoli untuk salat falisoli, maka hendaklah salat. Maksudnya salat Jumat. Itu rukhsahnya Jumat, Pak. Rawahu khamsah ila Tirmizi. Khamsah itu kan 5. Ya. Ahmad, Abu Daud, Tirmizi, Nasai, Ibnu Majah. Tirmizi enggak ikutan, berarti cuma 4. Ya, Ahmad, Abu Daud, Tirmizi enggak ikutan, langsung Nasai, Ibnu Majah. Wasahahu Ibnu Huzaimah, dan disahkannya oleh Ibnu Huzaimah. Maksudnya apa nih? Kalau misalnya terjadi hari Jumat juga hari raya terjadi di hari Jumat, baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha. Nabi sholat Id kan pagi, ya kan? Sholat Id kan tuh pagi, sedangkan sholat Jumat kan siang. Ya, maka ada dua hari raya dalam satu waktu. Dalam satu hari, Jumat hari raya, Id juga hari raya. Nabi sholat Id dan memberi rukhsah keringanan untuk sholat Jumat. Ya,
Bagi yang mau sholat Jumat, Silakan. silakan sholat Jumat. Berarti Nabi sholat Jumat nggak Pak? Enggak dong berarti. Pak, lihat lagi, baca lagi. Oh, baca lagi. Baca lagi ya. Nabi sholat Id, Iya. lalu memberi keringanan buat sholat Jumat. Keringanan buat siapa? Bagi orang yang tidak sholat Jumat ya. Ya, ya gini. Saya kasih ilustrasi begini ya. Antum Senin sampai Jumat kerja, ya, ya kan, apa namanya? Ada hari ada lembur kan Pak? Iya. Ngerti kan antum? Kalau di sana ada lemburan nggak? Ada lembur. Ada lemburan. Lembur itu wajib nggak Pak? Enggak sih. Nggak wajib ya. Baik. Bagi yang mau hari Sabtu kan libur Pak. Iya. Ya, nggak wajib. Bagi hari Sabtu dikasih keringanan. Mau lembur boleh, mau masuk boleh, nggak masuk nggak apa-apa. Iya. Yang memberi keringanan siapa? Perusahaan. Atasan Pak. Oh, atasan. Iya. Bagi yang mau masuk Sabtu silakan, nggak masuk nggak apa-apa. Saya masuk Pak. Ya, kalau misalnya yang memberi rukso tadi tersebut ikutan ya Pak, maka banyak ngambil rukso nggak sholat Jumat. Iya. Nabi datang dulu. Contoh, orang buka puasa yang safar, ya, maka kan dikasih keringanan kan. Iya. Bagi yang mau lanjut silakan, tapi boleh berbuka. Nabi buka nggak? Enggak ya. Nabi buka, orang ngasih minum di atas itu Pak. Jadi itu begini ya, sebelum kita bahas lebih jauh tentang hukumnya, tentang hukumnya hadis ya, kita bahas hadisnya dulu. Hadis sahih enggak nih ya? Hadisnya banyak Pak, yang hadisnya semakna ya. Saya bacakan hadis satu persatu ya. Hadis ini dari Zaid bin Arqam ya, perawi ya. Dari Zaid bin Arqam ya. Saya bacakan secara takhrijnya, sanad-sanadnya. Ya, dari mana sumber pertamanya ya? Pertama, An Iyas bin Abi Romlah. Ya. Dari Iyas bin Abi Romlah As-Sami ya. As-Sami qala, dia telah berkata, Sahtu Muawiyah, aku telah saksi ya, menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan. Artinya siapa namanya si Iyas tersebut ya, menyaksikan Muawiyah bin Abi Sufyan, wa huwa yas'alu, dan dia, siapa dia? Muawiyah yas'alu, bertanya kepada siapa? Zaid bin Arqam. Siapa Zaid bin Arqam? Sahabat Nabi kan, yang rumahnya dipakai untuk base camp ya. Base camp. Ya, apa kata Zaid bin Arqam? Asahita maha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, adakah engkau menyaksikan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam iddaini, dua hari raya, ijtama, berkumpul ya, menjadi satu, ya fi yaumin, pada satu hari, itu kan, pada satu hari. Faqala mana tadi? Qala na'am, iya. Qala fa kaifa sona'a, itu sama dengan fa'ala. Lalu bagaimana mengerjakannya? Kalau hari Jumat juga hari raya jatuh pada hari Jumat, bagaimana cara mengerjakannya? Ya, qala sholal id summa rakhasa fil jum'ah, ini kalimatnya potongan Pak. Ya, summa qala sholal id summa rakhasa fil jum'ah. Nabi sholat id lalu memberi rukso untuk sholat Jumat. Faqala man sa'a
an yusolli falyusolli, sama ya. Hmm. Barang siapa yang mau sholat silakan sholat. Ya, terus ya. Ya. Hadis ini diriwayatkan ya Ibnu Majah jilid 1 ya, nomor hadis 393. Lalu ada lagi Nasai jilid 3 jilid 3 halaman 194. Ya, dalam sanadnya diriwayat adalah Abu Daud, Ibnu Majah dan Nasai ya. Rawi bernama yang pertama Iyas bin Asami tersebut, Iyas bin Abi Ramlah tersebut, dia seorang yang majhul, tidak dikenal. Iya. Dia seorang yang majhul, tidak dikenal. Riwayatnya dianggap lemah. Jadi hadisnya dhaif, Pak. Hadis jenis banyak. Ya, ada lagi hadisnya dari Wahab bin Kaisan. Ya, dari sumbernya sebentar ya. Ibnu Jubair. Hadisnya juga hadis Nasai jilid 3 194, hadisnya dhaif juga. Hadis dhaif juga. Lalu ada lagi Abu Daud jilid 1 halaman 281, nomor hadis 1071 juga dhaif. Ya, tapi ada namanya syahwahid. Apa tuh syahwahid? Hadis yang sahihnya, Pak. Jalur yang lain. Dari jalur mana? Dari dari Abu Hurairah. Ya, saya bacakan ya. Yang sahihnya, Pak. Yang sahihnya, ya. Hadasana Abu Ali Al-Hafiz, ya, sana Muhammad bin Yahya bin Katsir Al-Himsi, ya, sana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah As-Saffar, sana Baqiyah, sana Subah anil Mughirah bin Miqsam, ya, Ad-Dabi an Abdul Aziz bin Rafi an Abi Salih an Abi Hurairah. Ujungnya Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulillah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam qala ijtama fi yaumikum, jika berkumpul, ya, sesungguhnya telah berkumpul fi yaumikum, ya, pada hari kamu ini, ya, hari kamu ini hari Jumat dan hari Fitri atau hari Id, ya. Ya, hada idaini, ya, dua hari Id, hari raya. Faman sa'a, maka siapa yang mau, ya, ajza'uhu minal jum'ah wa inna mujammi'un, ya, barang siapa yang mau maka Id itu sudah cukup daripada mengerjakan Jumat, ya. Tapi kalau mengerjakan sholat Jumat, ya silakan, ya, tapi kami akan mengerjakan sholat Jumat, kami mengerjakan. Bagi yang nggak mau, silahkan. Jadi gini maksudnya, telah berkumpul 2 hari raya dalam 1 hari, Jumat dan Id, maka barang siapa yang mau sholat Id, maka Jumatnya sudah cukup, Pak. Ya, okay. Jumatnya diganti zuhur. Bagi yang mau, silakan, tapi kami mengerjakan sholat Id dan sholat Jumat. Paham nggak? Oke. Paham nggak? Ya. Jadi rukhsah itu bagi yang tidak, katakan ya jadwal contoh kasus di zamannya Abu Hanifah, ya, Abu Hanifah itu jarak masjid itu kan tanah lapang, ya, tanah lapang dengan masjid itu sangat sedikit sekali pada waktu, jaraknya jauh, Pak, jaraknya jauh. Biasanya di masjid itu di sebelahnya ada tanah lapang buat sholat Id biasanya, ya. Nah, biasanya orang jauh-jauh, Pak, gak seperti sekarang. Sholat Id banyak sekali tempatnya, tanah lapangnya banyak. Mereka tuh jami itu sholat masjid jami cuma satu, bener jami, Pak, tempat kumpul. Ya, katakan di pusat kota. Kalau sekarang katakan Istiqlal gitu, ya. Katakan Istiqlal, masjid jami itu Istiqlal, Pak, katakan begitu. Zaman dulu gak seperti zaman sekarang, ada masjid-masjid yang lainnya. Mereka untuk enak yang dekat-dekat Istiqlal, Pak. Ya, untuk sholat Jumat di situ, tapi sholat itu di lapangan. Sebelahnya kan luas tuh, Pak. Ya. Nah,
Kalau orang untuk mencapai istiqlal saja butuh yang jauh-jauh, kayak yang dari Jakarta Utara, Jakarta Timur, kan jauh tuh Pak. Iya, iya. Nggak ada kendaraan, nggak ada banyak punya motor, yang ada yang kuda enak, ada yang unta, ada yang nggak punya, jalan kaki dia. Mereka berjam-jam sampai ke masjid. Iya, berjam-jam sampai di masjid. Katakan sholatnya diadakannya jam 7, jam 8 katakan. Sholat idnya. Biasanya berapa lama kelarnya Pak? Sholat id. Bisa Sholat id. 1 jaman kali ya Pak. Paling Katakan 1 jam. Jam 7 kelar, jam 8 kelar nih Pak. Iya. Iya. Maka mereka berangkat habis subuh udah berangkat Pak. Yang jaraknya jauh habis subuh udah berangkat untuk sholat id di sana. Iya, karena sholat itu bisa sampai ke syiar. Kalau bisa terkumpul satu titik, biar kelihatan banyak. Gitu. Datang berbondong-bondong, bawa tuh anak-anak perempuan kamu juga, walaupun yang sedang haid, datengin aja bawa. Jam 5 habis sholat subuh udah berangkat tuh, gelap-gelap gulita jalan. Sampai sini jam 7 katakan. Sholat id jam 8 kelar. Kalau mereka pulang lagi Pak, datang lagi sholat Jumat gak keburu. Paham nggak? Karena masjid cuma satu. Iya. Kalau mereka pulangin ke rumah, lalu berangkat lagi kapan, jam berapa sholat Jumatnya? Ya, makanya pada Abu Hanifah kan nggak kenal pakai logika kan, karena jarang ketemu hadis itu kan, karena tempatnya berbeda jauh dari Madinah ya. Apa namanya? Bahkan menghukumi sholat Jumat, sholat id dua-duanya wajib Pak. Iya. Dua-duanya wajib, saking wajibnya orang-orang jadi gak pada pulang dulu ke rumah. Oh, nunggu. Habis sholat id langsung sholat Jumat. Kalau nggak dihukumi wajib, mereka sunnah pada pulang tuh ntar itu. Iya. Akhirnya Pak meninggalkan, akhirnya Jumatnya gak kebagian. Ya gitu. Jadi dilihat dari kondisi zamannya dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya Imam Abu Hanifah menganggap itu dua-dua itu wajib hukumnya sholatnya. Sholat itu coba periksa dah. Sholat itu untuk Abu Hanifah itu hukumnya wajib. Gitu kan? Nah, bagi Imam Syafi'i beda lagi. Ya itu sunnah bisa digantikan sunnah muakkadah. Jadi, nah saya bagaimana nih? Gitu kan? Saya bagaimana? Ya, ini salah satu dalil bahwa sholat itu kan hukum sunnah ya Pak ya? Iya. Salah satu hukum sunnah. Sholat Jumat hukumnya apa? Fardu ain. Fardu. Maka ada yang berpendapat id boleh diruksoh, yang diruksoh di ya aja Jumatnya hari kejar. Iya, itu pertanyaan kalau harus milih Jumatnya daripada idnya. Ya, kalau harus milih, nggak sholat id kan nggak dosa kan? Iya, nggak dosa, sunnah. Gitu ya, gitu kan? Jadi saya pribadi saya ambil yang Jumatnya kalau harus milih Pak. Oke. Tapi kalau bisa dua-dua kerjain. Dan jarak kalau ketepatan harinya betul, jatuh hari Jumat, hitungannya benar, ya terus diadakan di lapangan sholat idnya. Iya. Ya, maka saya ngadain dua-duanya Pak. Saya datang dua-duanya, sholat id maupun sholat Jumat. Tapi memang jarang sekali terjadi begitu. Nah, jelas. Pertanyaan saya udah dijawab tuh. Gimana kalau dibalik ya kan? Sholat id ya saya nggak kerjain karena sunnah, saya kerjain fardu ainnya sholat fardu. Tapi sekarang begini Ustaz, kan kita pernah ngebahas tentang kalau dikasih rukhsah sama Allah dan Nabi-Nya kita ambil, karena itu yang lebih afdol kan begitu. Nah di hadis yang Zaid bin Arqam tadi nih, kan kita dikasih rukhsah nih Ustaz. Taruhlah kita mampu deh, kayak saya nih, saya mampu sebenarnya sholat duhur sama asar padokat, tapi walaupun saya safar gitu, tapi kan rukhsahnya kan dijamak dan dikosor tuh. Nah gimana halnya yang seperti ini nih Ustaz nih? Kan ini rukhsah juga nih dari Rasulullah. Apa sebaiknya kita ambil aja sholat idnya kita
sholat, tapi sholat Jumatnya beliau bersabda barang siapa yang sholat maka sholatlah. Kita lepas sholat Jumatnya. Gimana tuh? Boleh Pak. Ya kalau iya. Jadi barang siapa yang mau ngambil rukshonya, tafadhol silakan, bagus kata sabda Nabi kan Pak. Iya. Ya, saya nggak menimbang mana yang lebih baik mana yang lebih buruk, tidak. Kalau bisa dua-duanya. Tadi kan para sahabat kami mengerjakan Jumatnya. Bagi yang mau ngambil rukhsah Jumatnya, silakan. Kami tetap sholat Jumat. Kita nggak boleh dipaksakan Pak. Kita pribadi. Kalau Bapak mau ngambil rukhsah seperti hari Nabi, tafadhol. Tapi tadi jangan kita mendiskreditkan yang tidak sama dengan kita. Karena salah satunya kan ini menghidupkan sunnah Ustaz. Taib. Antum pada saat safar ambil rukhsahnya kan? Iya, ambil 2 rakaat. Iya, 2 rakaat. Tapi kan untuk antum kan? Yes. Gak bisa kita orang lain yang sama-sama safar dia ngambil 4 rakaat. Iya kan? Antum ambil silakan, nggak masalah gitu kan. Bahkan rukhsah itu harus antum tinggalkan kalau bisa di mana berbenturan dengan mafsadat. Contoh dia nggak paham. Kalau saya mempertahankan ditimbul perdebatan jadi masalah gitu kan. Maka lebih antum tinggalkan rukhsahnya, antum bergabung dengan sana. Kaidahnya apa kaidahnya? Mesti ingat nggak? Hindari perdebatan walaupun kau dalam keadaan benar. Kayak bahasa Arab gimana tuh? Darul mafasad muqaddimun ala jalbi musalli. Darul mafasad, tinggalkan itu kerusakan. Meninggalkan kerusakan muqaddimun, ya, didahulukan, diutamakan ala jalbi musalli, dari atas mengambil manfaat. Ada manfaat sih, tapi ada kerusakan, tinggalin Pak. Oke. Jelas ya? Alhamdulillah wa syukurillah, yakumafillah, jazakumullah wa yakum. Semoga apa yang kita bahas menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini diberkahi. Semoga amal yang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat kelak. Mengutip firman Allah dalam surat Al-Kahfi, wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Semua benar datang dari Allah. Barang siapa yang beriman silakan beriman, barang siapa yang kafir silakan kafir. Dan tentu saja semua akan diminta tanggung jawabnya. Semua ada masa berlakunya, ada expiry date-nya. Kulman alefan, semua akan binasa. Dan sabda Rasul kita, umur umatku tidak jauh dari antara 60 sampai 70 tahun saja, maka hisablah diri kita sebelum kita dihisab olehnya. Semoga segala kesalahan kita dimaafkan, diampuni dan diganti.